海賊が夢を見る時代が終わるって？おい、人の夢は終わらねえ！そうだろう！Hai Animal Liners, tahukah kalian kenapa para Gorosei tidak berani mengusik Silver Ray Lake yang jelas-jelas dia mengetahui abad kekosongan dan pulau Laugtail? Kolom SBS akhirnya ungkap kenapa Gorosei tidak berani mengusik Silver Ray Lake. Dalam alur cerita One Piece, ada beberapa karakter yang eksistensinya seakan tak pernah diungkap. Bahkan ada juga beberapa karakter yang terkenal, kuat namun tak memiliki ambisi untuk meraih sesuatu. Satu di antaranya adalah Silver Ray Lake yang terkesan tak mengejar apa-apa. Setelah kaptennya Gold D. Roger mati, dieksekusi pihak pemerintah dunia. Merujuk dari databook One Piece, ternyata sosok Ray Lake adalah salah satu karakter yang tak ingin diusik keberadaannya oleh para Gorosei. Apakah kelima tetua takut pada sang Raja Kegelapan? Menurut petunjuk Oda Sensei, ternyata Ray Lake memiliki kebiasaan yang sangat tak biasa, sehingga dia terlihat sebagai sosok yang dihindari oleh para Gorosei. Para tetua Gorosei bahkan terkesan takut berurusan dengan sosok yang dijuluki Raja Kegelapan. Sebelum memutuskan hiatus selama 4 minggu beberapa waktu yang lalu, Oda Sensei sempat membuat pernyataan terkait sosok Ray Lake di kolom SBS. Pernyataan tersebut bahkan menyita perhatian para penggemar. Silver Ray Lake jelas tidak akan muncul di beberapa chapter One Piece nanti. Tetapi dalam kolom SBS tersebut, Eiichiro Oda menyebut bahwa sang tangan kanan Gold D. Roger itu punya kebiasaan mengerikan. Bahkan terungkap fakta bahwa kebiasaan tersebut membuat Ray Lake ditakuti oleh semua musuh-musuhnya, termasuk Gorosei. Hal itu bermula dari perintah Gorosei yang mengirim CP0 ke Pulau Egghead untuk menghabisi Dr. Vegapunk, yang dianggap sudah terlalu banyak tahu mengenai sejarah abad kekosongan dan kerajaan kuno. Tak cuma Dr. Vegapunk, semua orang yang mengetahui atau mencari-cari informasi tentang sejarah abad kekosongan dan kerajaan kuno pasti akan dibunuh. Lantas, mengapa hal yang sama tidak dilakukan Gorosei kepada Silver Ray Lake, orang kepercayaan Gold D. Roger yang jelas-jelas sudah mencapai Pulau Laugtail? Kuat dugaan bahwa alasan Gorosei tidak menangkap Ray Lake lantaran ia sudah pensiun sebagai bajak laut dan memilih beralih profesi sebagai pelapis kapal. Namun, bukankah informasi yang Ray Lake ketahui tentang harta karun One Piece dan sejarah abad kekosongan juga bisa mengancam pemerintah dunia? Selain itu, tak ada jaminan pula bila Ray Lake akan selamanya bungkam dan memberitahu informasi penting yang ia ketahui kepada orang lain, semisalnya Luffy. Ternyata ada alasan mengapa pemerintah dunia, dalam hal ini Gorosei, terlihat enggan bahkan cenderung takut menghadapi Ray Lake. Dalam sebuah kolom SBS, Eiichiro Oda menceritakan bahwa di masa lalu, Ray Lake sering sekali berpura-pura ditangkap seperti yang pernah diperlihatkan dalam arc Pulau Sabaody sebelum time skip. Namun sebanyak apapun angkatan laut menangkap Ray Lake, ia pasti bisa kabur. Ya, namanya juga pura-pura ditangkap. Bahkan pernah suatu ketika Ray Lake sengaja ditangkap untuk dijadikan budak oleh Tenryubito. Tetapi yang ada justru banyak harta mereka dirampok oleh Silver Ray Lake. Bahkan para budak-budak Tenryubito yang ada di Marijoa ikut dibebaskan Ray Lake. Kebiasaan Ray Lake inilah yang membuat Gorosei pusing, dan pada akhirnya memutuskan untuk tidak lagi berurusan dengan sang Raja Kegelapan tersebut. Gorosei menganggap bahwa tak ada yang bisa menghadapi Ray Lake, termasuk para admiral meski ia sudah berumur. Kakek legend yang satu ini ternyata benar-benar ditakuti. Pantesan sekelas Yonko Kurohige auto kabur saat ngelihat Silver Ray Lake di Pulau Amazon Lily. Usianya saat ini menginjak 78 tahun, dan sebelum time skip, dia berusia 76 tahun. Ray Lake adalah orang yang periang, santai, dan suka bersenang-senang. Seperti kaptennya Roger dulu di masa lalu, dia terbukti tidak sabar dengan kejenakaan anggota kru yang lebih muda dan mengambil posisi pendisiplinan kru dengan sangat serius. Namun dia telah mengubah kepribadiannya di masa tuanya menjadi jauh lebih santai bahkan saat melatih Luffy. Meskipun ia
Dia sering memiliki aura yang serius. Rayleigh senang mengikuti arus dan muncul di tempat yang tidak terduga dan dengan cara yang tidak terduga, terutama mengingat status dan usianya. Dia sering mengomentari usianya dan bagaimana tubuhnya tidak bekerja seperti dulu. Rayleigh memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Roger, sampai-sampai dia disebut partner oleh Raja Bajak Laut setelah pria itu menyerahkan dirinya kepada marinir. Rayleigh tidak dapat memaksa dirinya untuk menyaksikan langsung eksekusi teman terdekatnya, Gold di Roger. Dia bersulang minuman untuk pria itu dengan air mata dan tawa saat proses eksekusi berlangsung, dan menenggak alkohol sebagai tindakan pertamanya di zaman pembajakan yang hebat atau zaman mimpi. Tulis pendapatmu di kolom komentar.